SMA, di mana aku masih mengenakan seragam putih abu-abu yang bau matahari. Masa yang tak pernah bisa dengan mudah aku lupa. Tempatku bersua dengan para sahabat yang sekarang sudah menjalani hidupnya sendiri. Masa di mana aku mulai mengenal cinta. Cinta yang kujalani dengan malu-malu, namun tak kurang tulusnya. Dan satu hal yang selalu melekat dalam lingkar kepalaku adalah gedung sekolah, tempat segala sudutnya menyimpan ragam cerita. Andai saja aku bisa sekali lagi mengecap masa itu. Hati ini sudah benar-benar rindu. Halo gedung sekolahku, apa kabarmu? Dalam pikirku ada kenangan yang bersenyawa dengan rindu. Masihkah kau berdiri gagah menyambut hujan dan teriknya matahari dengan tak peduli? Atau cat biru tuamu kini luntur terkelupas perlahan-lahan namun pasti? Masih adakah coret-coret hasil karya murid jahil yang dulu ada di belakang badanmu? Maklumi saja tingkah mereka itu hanya untuk sementara. Mereka hanya ingin sedikit melekatkan identitas, sekedar meninggalkan tanda sederhana untuk bahan tawa saat tua. Aku ingat ketika pertama kali memandang gedungmu dari jauh. Waktu itu aku masih berseragam putih biru, di mana yang selalu terlintas di lingkar kepalaku bahwa aku akan melanjutkan pendidikan di gedungmu, karena saat itu kamulah yang terfavorit di kotaku. Benar saja, di tempatmu lah aku menemukan ragam cerita yang akan kututurkan ke anak cucu. Dari gedung depan hingga lapangan belakang, setiap sudutmu menyimpan cerita kenangan. Masih adakah pintu gerbang depanmu? Saksi di mana aku dan kawan-kawan harus berlari sebelum jam 7 pagi. Rasanya baru kemarin semua itu terjadi. Aku juga tidak pernah lupa betapa lapangan dan luas di tengah-tengah gedungmu. Tempat kami mandi sinar matahari saat latihan baris berbaris membuat kulit kami makin legam. Dan tentu selalu kuingat saat apel Senin pagi, di mana kami semua harus selalu mengikuti upacara dengan setengah hati, pun harus menerima hukuman saat kami lupa membawa topi. Masih adakah bangku-bangku yang berjejer di depan kelas, tempat duduk terbaik ketika jam istirahat tiba, tempat sempurna bagi para siswa untuk bercengkrama. Aku sejenak menjelajah ruang dalammu, ke ruang kelas kesayanganku. Hai ruang kelasku, bagaimana rupa dirimu saat ini? Masih adakah meja kayu dengan ukiran namaku, saksi diam aksiku bersama kawan-kawanku saat bertukar jawaban di ulangan matematika? Aku masih ingat ada beberapa lukisan pahlawan yang ditempel di dindingmu, wajah Patimura dan Kartini yang tiba-tiba menjadi sangat menarik untuk dipandangin saat kami jemu dengan penjelasan guru. Satu lagi tempat yang selalu kuingin kembali bertandang ke tempatmu, yaitu kantin sekolah, tempat paling nyaman untuk kabur dari pelajaran membosankan, atau bahkan sekedar bertukar cerita bersama kawan-kawan sambil melahap 1-2 bakwan. Masih seenak dulukah masakan sang ibu penjaga kantin? Memang masakannya tak pelit bumbu, harganya pun cukup bersahabat untuk uang jajanku yang masih hitungan ribu. Gedungmu lah yang menjadi saksi dari kami yang jatuh cinta untuk kali pertama, memendamnya berbulan-bulan sebelum berani memberinya nama. Di tempat itulah aku pertama kali jatuh cinta pada teman beda kelas, namun hanya berani berseru lantang dalam hati, memandangnya dalam diam, juga sengaja lewat depan kelasnya hanya demi melihatnya sedetik 2 detik. Selain kisah cintaku yang hanya kunikmati dalam diam, gedungmu juga menjadi saksi cerita cinta lain yang terjalin antar siswa, kebahagiaan sekaligus kebanggaan mereka ketika menggandeng pacar baru. Ada rasa girang kekanak-kanakan mereka ketika mendapat coklat di saat perayaan 14 Februari, dan dinding diamulah yang pernah menjadi saksi saat aku beradu argumen dan memutuskan untuk tak bertegur sapa
dengan 1-2 kawan hanya karena kesalahpahaman. Banyak sekali cerita seru yang menghiasi masa mudaku di gedung itu. Masih lengkapkah pengajarku yang dulu, dari mulai guru yang kukagumi hingga guru yang paling kusebelin? Apa kabar mereka sekarang? Bertambahkah guratan menua di wajah mereka? Masih sehatkah mereka saat ini? Betapa rindu diri ini untuk ingin kembali duduk di bangku kelas, sambil sekali lagi mendengarkan suara mereka. Semua kenangan yang terjadi di gedung tuamu tidak akan pernah terlupa begitu saja, menguap dari lingkar kepalaku. Semua cerita itu masih tersimpan rapi dan selalu terselip di ruang hatiku. Memang aku tidak akan pernah bisa beranjak meninggalkan kenangan dari masa putih abu-abu. Esok saat aku pulang ke kampung halamanku, aku akan meluangkan waktuku untuk bertandang, sekedar melihat gedungmu demi menuntaskan rindu akan kenangan masa putih abu-abu.